Ada apa-apa sama kerjaan aku? Papa ingin kamu mundur dari perusahaan tempat kamu bekerja sekarang. Kamu dan Aditya harus mundur dari sana. Bukan karena apa-apa. Aku cuma merasa bahwa tempat pekerjaannya dia itu nggak aman. Buktinya kemarin waktu kamu ada proyek gambling. Kamu sampai diculik seperti itu. Papa mau kamu kerja aja nih di perusahaan Papa ya. Biar Papa lebih tenang, lebih aman. Nanti Papa suruh orang untuk ngurusin kepindahannya. Pak, tapi aku masih mau kerja di tempat itu. Ayolah, Kejora. Kamu pindah ke perusahaan Papa. Kamu jadi kepala proyek. Gantiin posisinya Alina yang sedang sakit. Aduh, gimana nih? Kalau aku kerja di kantor Papa dan menggantikan posisi Kak Alina, yang ada Tante Tias akan marah sama aku. Tapi gimana cara nolak permintaan Papa ya? Jadi gini loh, Papa. Anak kita yang satu ini tuh kan mandiri banget. Gak mau bergantung sama papanya. Jadi kayaknya papanya harus menghargai apa keputusan anaknya. Iya, Bella. Aku tahu kok. Aku cuma merasa selama ini sebagai seorang papa tuh terlalu sibuk. Kurang perhatian sama kalian anak-anak Papa. Sampai Kalina masuk di rumah sakit aja. Papa masih terus terlalu sibuk. Papa mohon sama kamu, Jora. Pindah ya di perusahaan Papa. Pindah ya perusahaan Papa ya. Ya udah, iya aku mau. Tapi aku minta waktu ya sama Papa. Aku mau selesaiin dulu proyek gambling aku. Aku nggak mau hilang dari tanggung jawab. Ini anaknya Papa. Anak aku. Oh iya. Iya dong, harus. Ya, tanggung jawab tetap tanggung jawab ya. Ya. Tar dulu. Sore-sore gini kayaknya enaknya ngopi apa ngeteh ya? Kita dong, ya. Sama kuenya dong. Yaudah, Ibu bikin dulu ya. Yuk. After nanti. Kamu sini. Coba cerita tentang proyek kamu. Jora, Dit, aku seneng kamu datang. seneng kenapa? Ya seneng lah. Pasti kamu bawain kerjaan kan buat aku, biar aku cepet selesain. Ya kan? Aku pikir Adit senang lihat aku karena ada rasa juga sama aku. Jora, jangan halu deh. Ingat, Adit itu punya Kak Alina. Iya mau bahas kerjaan, aku mau bahas desain gambling kita. Kita kan masih punya tanggung jawab untuk selesaiin itu. Oke deh. Sini aku bantu. Udah nggak apa-apa. Udah aku bantu. Mas, apa? Terlalu kering kayak. Kayak mana? Ini sama ini. Coba aku baca dulu ya. Ya. Dit, ibu aku bikinin sup buat kamu. Oh ya? Nih, semoga kamu suka. Nanti coba kamu cek di bagian keuangan ya masalah rancangan anggaran biayanya. Oke. Mau aku suapin nggak? Udah nggak apa-apa, biar aku aja. Nggak apa-apa, biar aku suapin aja. Emang kamu bisa? Ya udah deh kalau gitu. Wah, enak banget. Enak ya? Bilang makasih ya sama ibumu ya. Iya. So far so good sih ini. Maaf. Aduh. Jora. Nggak apa-apa, Dit. Ini belum bersih tapi. Maaf. Maaf, Dit. Kamu bisa makan sendiri kan? Makan sendiri aja ya. Jora, kamu kenapa sih? Aku masih ada meeting, Dit. Iya tahu. Aku duluan ya. Dit. Jora, Jora ini masih ada ini kerjaan nih. Aneh banget sih. Halo, ada apa? Gawat, Bu. Bapak membawa Kejora ke kantor untuk menggantikan posisi Bu Alina. Apa kamu bilang? Ibu cepet ke kantor ya. Ya udah, saya segera ke sana.
Keterlaluan Mas Agung. Aku udah mohon-mohon supaya perhatiin Alina, dia malah suruh Kejora gantiin posisi Alina. Oh, gitu ya. Kamu udah berani nantangin saya. Maaf Tante, aku bisa jelasin. Nggak perlu jelasin. Jelas-jelas kamu udah mau merebut posisinya Alina kan? Iya. Enggak Tante. Tante tenang dulu. Gimana saya bisa tenang kalau di dunia ini masih ada kamu dan ibu kamu si pelakor? Ngerti nggak? Hah? Gimana saya mau bisa tenang? Astagfirullahaladzim, Anda ada apa lagi sih, Mbak? Ini apa-apaan? Hah? Kalian semua mau ngeroyokin saya? Iya, mau ngeroyokin saya? Ini apa lagi? Pergi sana, Tias! Kenapa lagi sih, Mbak? Kenapa kamu selalu sakit anak saya sih, Mbak? Hah? Jangan nih ya. Kamu yang sengaja menjebak si Adit supaya bareng-bareng sama kamu. Sekarang kamu mau merebut posisinya Alina di kantor saya. Iya. Tante, aku sama sekali nggak berniat seperti itu, demi Tuhan Tante. Demi Tuhan, kalian nggak malu ngomongin Tuhan. Lihat kelakuan kalian. Apa yang udah kalian buat sama keluarga saya? Mbak Tias. Bapak bisa ke ruangannya Mbak Kejora sekarang? Soalnya Bu Tias memarahi Kejora dan ibunya, Pak. Apa? Astagfirullah. Kami nggak seperti apa yang Mbak tuduhkan ya. Kejora, kita pergi dari sini. Lagian kamu juga nggak butuh kerja di sini. Bagus, pergi sana. Tunggu dulu. Ada apa ini? Kenapa kamu usir mereka? Saya nggak rela anak kesayangan kamu ini ya mencoba merebut posisinya Alina di kantor kita. Siapa yang mau merebut posisinya Alina? Hah? Siapa? Hah? Kalian dengerin apa? Hah? Kalian dengerin apa? Kembali ke ruangan kalian. Aku sendiri yang minta Kejora untuk kerja di kantor ini. Apa? Ini demi perusahaan kita. Tega kamu ya? Kenapa kamu gitu sama Alina? Kenapa? Apa karena dia bukan anak kesayangan kamu dan tidak membawa keberuntungan seperti dia? Iya. Cukup, berhenti di situ. Kamu harus tahu kenapa alasannya. Kamu dengar baik-baik, Tias. Alina maupun Kejora, kedua-duanya anak-anakku. Mereka mempunyai hak yang sama. Kalau Alina kerja di kantor ini, Kejora pun boleh, dan silakan dia kerja di kantor ini. Nanti, begitu Alina sembuh, kapanpun dia mau kembali ke kantor ini, silakan, nggak ada masalah. Dan kamu Kejora, kembali ke ruangan kamu. Jar. Sekarang Mas Agung selalu membela si pelakor itu dan anaknya. Gak ada yang dukung aku lagi. Semua karena Alina belum sadar. Nah, Udah kamu keluar aja. Aku gak mau ngomong sama kamu. tapi aku perlu menyampaikan hal ini sama kamu. Aku minta sama kamu, stop untuk memarahi Kejora dan Mila ya. Karena semua yang sudah terjadi itu bukan kesalahan mereka. Semua itu kesalahanku. Aku yang nggak bisa menahan diri. Aku sudah pernah cerita sama kamu. Selama 10 bulan kamu diemin aku. Kamu nggak perhatian ke aku. Dari kamu mulai hamil Alina, sampai Alina terakhir. Kamu sama sekali nggak perhatian ke aku. Lalu aku kenal sama Wila. Aku nggak bisa nahan perasaanku sendiri. Aku nikahi dia lahir Kejora. Lalu salah siapa? Semua udah kesalahan aku. Udah, titik, ya. Stoplah menyalahkan siapapun. Mulai sekarang, lebih baik kita introspeksi diri atas kesalahan-kesalahan kita sendiri. Perbaiki untuk masa depan kita. Pikirkan ke depan. Pikirkan semuanya Alina. Oke?
hari ini aku sudah boleh pulang. Kamu juga dong harus cepat sembuh. Biar kita bisa bersama-sama lagi. Ya Alina. Tuh, lihat. Rambut kamu jadi berantakan. Biar aku rapiin ya. Tuh jadi cantik. Tapi memang kamu sudah cantik sih dari dulu sampai sekarang dan untuk selamanya. Tapi hatiku sakit. Lihat kamu seperti ini. Kamu cepat sembuh ya. Supaya kita bisa bersama-sama lagi. Ya? Adit memang milik Alina. Aku nggak akan pernah membiarkan Kejora merebut Adit dari Alina. Mulai hari ini kamu udah bisa kerja di perusahaan saya. Saya sudah suruh orang untuk mengurus segala keperluan pengunduran diri kamu di perusahaan tempat kamu bekerja sekarang. Jadi kamu nggak repot-repot lagi nunggu 1 bulan. Baik, Om. Ya, karena saya sama Tante Tias ingin kamu itu lebih konsentrasi terhadap Alina. Iya, Om. Aku akan berusaha. Suster, ada apa? Sebentar Pak, pasien sedang kritis. Hah? Pasien kritis? Kenapa Alina, Pak? Alina, bertahan sayang. Alina. Alina, ya ampun. Ya Allah, sembuhkan Alina, ya Allah. Kuatkan dia, ya Allah. Dokter, ada apa sama Alina? Untuk sementara Alina bisa bertahan, Pak. Ada ampul yang diperlukan untuk menolong Alina. Tapi maaf, Pak, di rumah sakit ini stoknya sedang kosong. Di rumah sakit lain ada nggak, dokter? Bisa, Pak. Kita harus pesankan di rumah sakit lain. Om, Tante, kalau begitu biar saya yang cari ampulnya. Kalau gitu saya permisi, Pak. Iya, makasih, dokter. Saya berangkat sekarang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau telepon siapa, Pak? Kejora. Ngapain telepon Kejora? Aku mau minta tolong Kejora carikan obatnya. Sekian presentasi dari saya. Meeting hari ini selesai ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Halo, Pak. Kejora, sayang, lagi sibuk? Enggak, aku baru selesai meeting. Ada apa, Pak? Gini, kondisi kakak kamu, Alina, kritis lagi. Astagfirullahaladzim. Papa mau minta tolong. Tolong kamu carikan obat. Sejenis ampul. Papa belum tahu nama obatnya apa, nanti Papa WA ke kamu. Kamu tolong cari di rumah sakit yang lain. Karena dengan bantuan obat itu, kakak kamu mungkin Alina bisa keluar dari kondisi kritis ya. Papa kirimin aja nama sama resepnya. Nanti akan aku cari di rumah sakit terdekat ya, Pak. Iya, makasih ya. Aduh, maaf Mbak. Stok di sini juga lagi kosong. Suster kira-kira ada di mana lagi ya? Ya udah sebentar, coba saya cek ke cabang kita yang lain ya. Iya. Jadi stoknya kapan lagi ada, Sus? Kayaknya akhir bulan, Mas. Akhir bulan? Iya. Makasih banyak ya, saya akan segera sana. Iya, sama-sama Mbak. Aku harus kasih tahu Adit sih kalau obatnya ada di sana. Iya, Jora, halo. Dit, gimana? Kamu udah dapat ampulnya belum buat Kalina? Aku udah datangin 3 rumah sakit dan semua stoknya habis. Kata suster di sini, itu ampulnya ada di daerah Kembangan Indah. Di sana ada. Ya udah, aku kesana ya. Ya udah, aku juga segera ke sana sekarang ya. Iya. Sus, makasih ya.
Pak.